pagi, siang, sore, dan malam kepada Aslab atau siapapun yang menonton video ini. Video ini dibuat untuk sebagai tugas praktikum sistem operasi 35. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Betel Sanduk Gemilang Wahyudi, NPM 062020107338. Kali ini saya akan mendapatkan soal praktikum saya. Itu soal praktikum saya di sini bagian pertama, yaitu menjelaskan perbedaan antara single threading dan multi threading. Kita ambil garis besar dulu. Kita tahu apa itu threading. Kita ketahui dulu apa itu threading. Threading merupakan suatu proses terkecil dalam suatu CPU. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, threading dibagi jadi dua jenis, yaitu single threading dan multi threading. Untuk single, yaitu single dilakukan satu kali. Langsung ke laporan saya. Untuk threading yang single threading, jadi single threading itu dilakukan satu proses dalam satu waktu. Nah, untuk perbedaannya sedangkan multi threading itu melakukan banyak proses dalam satu waktu. Nah, untuk di sini lebih lengkapnya, single threading yaitu proses sederhana yang hanya mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai controller. Kemudian untuk sedangkan pada bagian multi threading yaitu proses cukup banyak dan kompleks yang mengerjakan thread banyak dalam satu waktu. Jadi sedangkan single ini mengerjakan satu tugas dan multi ini mengerjakan banyak. Kemudian untuk single thread berjalan lebih lama karena hanya mengeksekusi satu thread saja dalam satu waktu, yang diperlukan itu lebih lama. Sedangkan untuk multi thread proses lebih cepat dalam mengeksekusi satu thread, akan tetapi pada kasus tertentu akan memperlambat proses karena terlalu banyak thread yang dijalankan dalam satu waktu, karena harus menunggu satu sama lain waktunya, berebutan waktu. Kemudian untuk bagian yang ini, proses single thread yaitu proses dikerjakan secara langsung atau tanpa dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Jadi langsung satu masalah besar dipecah menjadi bagian kecil-kecil. Kemudian untuk multi thread sendiri, proses sebelum dikerjakan itu dipecah dulu, kemudian baru akan dikerjakan masing-masing secara bersamaan. Untuk itu perbedaan antara single thread dan multi thread. Kemudian yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan model pada multi thread. Multi thread itu seperti yang tahu tadi yang saya jelaskan, multi thread itu melakukan beberapa proses yang cukup banyak dalam satu waktu secara bersamaan. Nah, untuk model-modelnya sendiri pada multi threading yaitu ada beberapa, yaitu pertama many to one, yaitu memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien, hanya satu pengguna yang dapat akses thread kernel pada satu saat. Nah, ini ada ilustrasinya. Akan saya perbesar dari sini kelihatan. Ini bagian user threadnya, itu bagian thread untuk pengguna, sedangkan ini thread pada bagian kernel. Tadi disebutkan many to one, jadi banyak ke satu. Nah, di sini kan ada banyak thread, thread tingkatan pengguna. Nah, yang di sini itu hanya satu tingkatan kernel. Kemudian one to one atau memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Model ini menyediakan lebih banyak konsekuensi dibandingkan model many to one. Jadi lebih banyak prosesnya ya. Nah, di sini kan ada ini thread tingkatan pengguna, ini thread pengguna, sedangkan ini thread tingkatan kernel. Jadi setiap thread tingkatan pengguna hanya mengeksekusi satu tingkatan thread kernel. Nah, di sini juga, jadi kita harus terdiri dari beberapa proses. Setiap masing-masing. Sedangkan untuk thread yang terakhir yaitu many to many, mengelompokkan banyak thread pengguna untuk dipetakan thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Dan mengizinkan sistem operasi untuk membuat sejumlah thread kernel. Nah, seperti yang tadi ini ilustrasinya, yaitu ini untuk
thread tingkatan pengguna ini lebih banyak. Nah, ini juga thread tingkatan kernel, akan tetapi thread tingkatan kernel di sini lebih kecil atau lebih sedikit daripada thread tingkatan pengguna. Seperti itu. Kemudian untuk yang soal nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana cara kerja Windows Service. Oke, untuk cara kerja Windows Service sendiri, cara kerja Windows Service berjalan pada latar belakang dan menyediakan fungsi secara spesifik. Secara default, Windows Service berjalan pada Acer Account Local System. Acer Account ini bersifat virtual dan tidak memiliki hak akses pada file jaringan yang di-share. Sehingga, jika sebuah service memiliki fungsi untuk mengakses file pada jaringan, maka harus mengatur agar service tersebut berjalan pada user domain yang memiliki hak akses file. Dan service dapat langsung berjalan setelah Windows selesai booting tanpa perlu login ke desktop. Oleh karena itu, service sering digunakan untuk program-program yang memerlukan akses ke sistem sebelum sistem dipenuhi dengan program-program lain yang berjalan. Service juga sering digunakan untuk server karena sifatnya dapat berjalan otomatis setelah Windows selesai booting. Untuk Windows Service sendiri tuh, saya ambil berdasarkan referensi dari Google. Nah, menurut Wikipedia, Windows Service dibuat dengan menggunakan adalah sebuah aplikasi yang berjalan pada proses booting dari sistem operasi Microsoft Windows. Windows Service berjalan di latar belakang dan menyediakan beberapa fungsi tertentu secara spesifik. Dalam Unix atau Linux, konsep Windows identik dengan daemon. Untuk Windows Service sendiri terbuat dari alat bantu pemrograman seperti Microsoft Visual Studio yang umumnya menggunakan bahasa C atau C++. Kenapa bahasa C? Karena Windows Service sendiri dibuat dari Microsoft Windows sendiri, sistem operasinya dibuat dari bahasa C atau C++. Akan tetapi beberapa Windows Service modern dibuat menggunakan bahasa pemrograman .NET. Untuk antarmuka pemrograman aplikasi, Windows Service disebut juga dengan Service Control Manager. Jadi, kalau semisal kita menjalankan fungsi DHCP atau DNS client, itu kita akan berjalan ketika saat nyalakan komputer, kita tombol power on off itu ditekan. Jadi proses itu langsung akan dijalankan program Windows Service-nya. Jadi ketika kita selesai booting, program yang tadi itu akan langsung siap digunakan tanpa harus menunggu. Kita harus menyelesaikannya. Jadi nggak pakai tunggu-tunggu lah. Jadi kita siap pakai lah. Tujuannya buat apa? Biar kita nanti kalau misalnya mau sambungin dari ini ke internet atau koneksi jaringan, itu biar gak repot-repot harus setting sana sini ke sana sini ke kontrol panel. Nah, itu gunanya. Kemudian untuk yang soal praktikum terakhir yaitu buatlah program single thread dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan jelaskan alur program yang telah kalian buat. Oh iya, di sini saya telah menyediakan programnya. Saya pakai NetBeans. Nah, ini program yaitu single thread. Yang pertama saya deklarasikan dulu public class single thread. Kelasnya yaitu namanya single thread. Kemudian saya bikin main kelasnya. Nah, kemudian saya deklarasikan jumlahnya yaitu jumlah 10. Kemudian saya bikin objek baru. Objek thread yang menginisiasi thread. Kemudian saya akan override di dalam objek ini akan saya override method run. Method runnya akan saya override. Jadi saya ubah metodenya. Saya masukkan block try catch. Ini block try sama catch. Nah, kenapa
block tracket, nanti supaya kita tahu kalau misalnya ada waktu kita menjalankan thread ini ada error atau enggak. Nah, untuk threadnya sini saya pakai interrupt exception. Nah, untuk interrupt exception, kenapa pakai interrupt exception? Karena di sini nanti ada waktu ada error, kita bisa lebih detail waktunya, interruptnya. Kenapa error tersebut terjadi? Sebenarnya bisa pakai exception biasa, cuma lebih lengkapnya lebih baik untuk thread menggunakan interrupt exception. Kemudian baru kita cetak apa masalahnya dengan print stack trace. Kemudian untuk bagian block try-nya kita for kan, loop kan, sebanyak integer w sama dengan 1, kemudian jumlahnya yaitu tadi 10 seperti yang di sini. Kemudian w plus kita implementkan, kemudian kita shortkan read ke w, kemudian kita sleep 1000, kita pending waktunya 1000 ini maksudnya 1000 milisecond, jadi hitungan waktunya 1000 milisecond. Nah, baru setelah itu keluar dari blok, kita masuk ke try, dan setelah keluar dari kita objeknya sudah kita selesai, kemudian kita threadnya kita start. Jadi setelah keluar dari block tracket atau for loop, kita di start ulang lagi, jadi kembali lagi dari itu selama masih dijalankan. Nggak usah itu langsung kita run saja program threadnya, nanti akan kelihatan bedanya. Nah, di sini akan ada perbedaan. Setiap ada jeda, thread 4, thread 5, thread 6, thread 7, thread 8, thread 9, thread 10. Nah, akan ada jeda setiap proses ini dijalankan. Berbeda dengan for loop seperti biasanya. Kalau for loop biasanya itu akan langsung dihasilkan. Jadi for loop langsung 1 sampai 10 langsung keluar semua tanpa ada jeda. Meskipun kalau misalnya kita bisa lihat lebih lama, kalau misalnya ini kita tambahkan lagi waktunya. Misal saya tambah jadi 100.000 milisecond. Kemudian saya run ulang. Nah, akan ada jeda yang sangat lama. Itu udah di berapa? 100.000 milisecond. Kemudian nanti akan keluar lagi thread kedua. Ya, terlalu lama rupanya. Bentar kalau gitu saya rubah jadi 10.000 aja biar lebih cepat. Ini 10.000 ya. Nah, thread yang itu kemudian diselipkan sebanyak 1000 kali atau depending. Nah, thread kedua sudah keluar. Kemudian thread ketiga sudah keluar, berarti sudah 1000. Ini mulai perhitungan lagi. Thread keempat. Jadi setiap itu kita pending jadi 1000 milisecond. Thread kelima sudah keluar. Sesuai yang tadi bilang, itu menjalankan sampai ke fungsi-fungsi CPU-nya, jadi fungsi bagian terkecilnya. Jadi dipending dulu di sleep. Thread ke-6. Thread ke-7. Thread ke-8. Thread ke-9. Kemudian thread ke-10. Dan kalau yang ini yang terakhir yaitu build successful. Nah, build successful. Waktunya untuk penggunaan yaitu 1 menit 40 detik. Waktunya terlalu lama, yaitu saya coba lihat profilernya. Nah, untuk profilernya thread. Nah,
akan dihitung. Jadi yang apanya itu berjalan, kelas yang dijalankan threadnya sebanyak 20 atau 50. Nah, bisa kita lihat di sini waktu proses berjalannya dari 40 itu, kemudian 45 detik, 50 detik. Kalau misalnya ini bisa diteruskan lagi. Tapi itu terlalu lama kalau misalnya itu. Kita hanya cukup perlu mengetahui cara kerjanya. Seperti itu aja. Dan seperti yang di sini. Nah, jadi untuk penjelasan alur programnya yang seperti dijelaskan tadi, ketika program dijalankan maka akan dibuat objek thread seperti pada line 4 yang tadi. Kemudian akan dibuat sebuah method run, di override kan pada thread, kemudian akan dijalankan pada block try, kan diloopkan sebanyak 10 kali 10 millisecond 1 sampai seterusnya. Sudah cukup sekian untuk demo tugas praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.